Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, semua dilindungi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita, di mana kita akan beribadah kepadanya. Saya sampaikan kepada anak-anak supaya tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, pakai masker, dan selalu menjauhi kerumunan supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, baiklah kita tenangkan hati kita dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya sampaikan supaya anak-anak siap dengan Alkitabnya, siap duduk mendengarkan dan memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Untuk memulai itu, saya undang semua bangkit berdiri dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari satu pujian. Hari ini, harinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kami boleh ada beribadah pada saat ini, namun pun kami masih berada di rumah beribadah. Tuhan lindungi kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kiranya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam seminggu lamanya Tuhan telah bersama dengan kita, di mana kita melakukan tugas-tugas kita dari sekolah dan juga membantu orang tua kita di rumah. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Begitu baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita mau menyaksikan bahwa Tuhan itu selalu baik. Kita menyanyi dalam satu pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari bintang di langit.
firman Tuhan, kita akan berdoa. Sekarang ambil Alkitabnya, kita membuka Alkitab kita masing-masing. Yang kita akan buka adalah kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. Biarlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mau membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk membaca, menceritakan akan firman Tuhan. Kami yang akan menceritakan, kuasai kami dengan Roh Kudus. Begitupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan firman-Mu pada saat ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat, terutama di bagian B, yaitu mengatakan kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, kita menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari.
Anak-anak, apakah kamu tahu apa itu murah hati? Iya, murah hati artinya suka memberi, suka berbagi. Nah, kira-kira apa yang harus dibagi? Apa yang harus diberikan kepada orang lain? Jadi bukan saja barang, uang, atau makanan, tetapi juga perhatian. Bila mana ada teman kita yang kurang perhatian, baiklah kita hadir untuk memberikan perhatian kepadanya. Murah hati kita harus lakukan dengan tulus. Kita harus lakukan dengan semangat dan dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa sering melakukan kemurahhatian atau bermurah hati, namun punya tujuan-tujuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau memberi, tetapi ada tujuan kita yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang mana itu? Ya, contohnya kadang kita mau bermurah hati kepada seseorang karena mau membalas budi. Mau membalas budi. Misalnya, orang lain sudah melakukan kebaikan kepada kita. Mungkin saat kita jatuh, lalu kita ditolong, kita diangkat. Nah, setelah orang yang satu ini lagi lapar, dia mengeluh lapar, lalu katakan, saya lapar. Lalu saya ingat kebaikannya, oh pernah saya ditolong. Ya, maka saya mengambil sesuatu barang, makanan saya, kemudian saya berikan kepada orang itu. Nah, itu saya mau memberi, orang itu memberi karena mau balas budi kepada orang lain. Yang kedua, yaitu dia mau bermurah hati kepada seseorang, kepada temannya, karena dianggapnya barang itu sudah jelek. Mungkin makanan itu tidak enak, jadi saya kasih kepada orang lain. Saya mau bermurah hati kepada orang lain. Karena untuk saya tidak senang, saya tidak suka. Lebih baik kasih orang lain. Lalu, ada juga orang yang bermurah hati karena dipaksa, karena paksaan. Karena mungkin mamanya selalu kasih tahu, kasih temanmu ini. Sebenarnya dalam hatinya tidak sampai hati karena dia senang sekali terhadap mainan itu. Ya, dia tidak mau kasih berbagi dengan saudaranya. Tetapi karena mamanya paksa dia untuk diberikan kepada orang lain, maka dia memberi. Sebenarnya dia tidak ikhlas, tetapi dia memberi karena merasa dipaksa. Nah, ada juga orang yang bermurah hati karena ingin disebut sebagai orang yang baik. Oh, saya mau memberikan ini, saya memberikan itu supaya saya dikenal sebagai orang yang baik. Makanya kalau tidak ada orang yang melihat saya tidak mau memberi kepada orang lain. Nanti di kerumunan orang banyak, dilihat oleh orang banyak, kemudian saya memberi kepada teman saya.
Kemudian ada orang yang mau bermurah hati karena ingin mendapat balasan. Misalnya atau contohnya seperti ini. Ada orang yang memiliki HP yang baru, kemudian memiliki game yang bagus. Ada temannya di sampingnya. Ya, baru temannya katakan, tolong kasih pinjam saya. Saya juga mau lihat. Oh, saya tidak mau. Ini HP baru. Ya, temannya sudah merengek-merengek. Tolong kasih pinjam lagi saya lagi. Lalu orang ini katakan, iya saya mau kasih pinjam, tapi nanti kalau ulangan kasih saya jawaban. Ya, jadi contoh-contoh seperti itu atau tujuan-tujuan seperti itu adalah bermurah hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak sekolah minggu yang berbahagia pada pagi hari ini. Di dalam Alkitab ada tokoh yang terkenal dengan orang yang murah hati. Yang bisa kita contoh bagaimana hidup bermurah hati. Contoh yang pertama yaitu Abraham. Siapa yang kenal dengan Abraham? Ya, Abraham adalah seorang bapa yang murah hati. Kenapa dia disebut orang yang murah hati? Karena Abraham pada saat itu dia bersama-sama dengan keponakannya bernama Lot. Nah, gembala-gembala Lot dan Abraham sering bertengkar. Nah, lalu gembala-gembalanya juga saling iri. Nah, makanya Abraham berpikiran lebih baik harus berpisah antara Abraham dengan Lot. Nah, pada saat itu nyata bahwa dia adalah orang yang murah hati. Abraham memberi kebebasan kepada Lot untuk memilih tempat yang mana yang dipilih oleh Lot. Dia katakan, kalau Lot ke sebelah kiri, saya akan ke sebelah kanan. Kalau Lot ke sebelah kanan, maka Abraham ke sebelah kiri. Abraham tidak katakan, oh karena saya ini lebih tua, saya harus memilih yang terbaik. Dengan tulus ikhlas memberikan kebebasan kepada Lot untuk memilih. Ternyata bahwa Lot memilih tempat yang terbaik. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Boas. Siapa itu Boas? Boas adalah seorang yang kaya yang memiliki ladang banyak, dan pada suatu saat ada seorang perempuan miskin datang di ladangnya untuk memungut jelai-jelai yang jatuh. Apa yang terjadi? Boas ini menyampaikan kepada pegawai-pegawainya supaya sengaja menjatuhkan jelai-jelai yang ada supaya perempuan ini mengambil lebih banyak. Jadi Boas memberikan dengan senang hati, bukan dengan paksa, tetapi dia dengan senang hati. Bahkan memberitahu kepada pegawai-pegawainya untuk menjatuhkan supaya orang miskin itu mendapat lebih banyak. Kemudian tokoh yang ketiga yang disebut sebagai orang yang murah hati, yaitu orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati lewat
lalu melihat orang yang tergeletak, hampir mati. Lalu apa yang dilakukan? Dengan belas kasihan, dia menolong orang itu, membersihkan luka-lukanya, dan membawa ke tempat penginapan. Lalu setelah itu dia sampaikan kepada yang memiliki tempat penginapan supaya dirawat baik-baik orang ini, supaya dia sembuh, dan bila mana masih kurang uang yang ditinggalkan itu, dia akan bayar setelah ia kembali. Dia tidak memilih-milih. Biasanya orang Samaria itu terhadap orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah musuhnya, adalah bombeknya. Tapi orang Samaria yang baik hati ini tidak berpikiran seperti itu. Namun pun orang Yahudi kadang memperlakukan semena-mena orang Samaria, tetapi orang Samaria ini karena kebaikan hatinya, dia tolong. Ada sekolah minggu yang berbahagia di dalam Yesus, dan tokoh yang paling utama yang super sekali adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Iya, karena Tuhan Yesus itu telah bermurah hati kepada umatnya. Umatnya termasuk kita sering melanggar akan perintah-perintahnya. Tetapi Tuhan dengan murah hati mau mengampuni kita, mau menerima kita kembali, mau mengampuni dosa-dosa kita. Namun pun itu adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit, yaitu dengan menyerahkan nyawanya bagi kita, sehingga kita ditebus dari dosa. Disitulah nyata tentang kemurahhatian dari Yesus. Karena itu, anak-anak, kita harus mencontoh bagaimana Yesus bermurah hati. Ya. Bukti yang nyata bahwa Tuhan Yesus itu murah hati. Nah, sering kita melanggar perintahnya, tetapi sampai pada saat ini kita masih menghirup oksigen, kita masih meminum air, kita masih makan, kita masih merasakan panasnya matahari, dan sebagainya. Itu sebagai bukti tentang kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita tetap mencontoh Yesus dalam melaksanakan murah hati kepada orang lain. Siapapun dia, kita harus bermurah hati, suka memberi, suka berbagi, suka menolong terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, kita anak sekolah minggu dilarang untuk saling memarahi satu dengan yang lain, saling bombe, tetapi kita harus saling mengasihi karena Yesus sudah mengasihi kita. Yesus sudah bermurah hati kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita oleh karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Sekarang kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Kita menyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan
sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bagian kami yang mengajak kepada kami untuk bermurah hati. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah daripada kami melakukan murah hati tetapi memiliki tujuan-tujuan yang lain. Karena itu Tuhan, baiklah kami mencontoh Yesus di dalam melaksanakan kemurahhatian. Ya Bapa dalam surga, hal ini adalah sesuatu yang sangat berat Tuhan, tetapi kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk mau melakukan hal tersebut. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa, mendoakan akan anak-anak sekolah minggu yang masih setia kepadamu di rumah masing-masing untuk beribadah. Kiranya Tuhan menilik mereka dalam keberadaannya. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai mereka dalam bermain, dalam belajar, dalam membantu orang tua. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang setiap hari bersama-sama dengan kami, membimbing kami di dalam belajar. Ya Bapa dalam surga, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu akan orang tua kami, pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan juga memberkati. Ajar juga kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami, agar kami disebut sebagai anak-anak yang taat. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan kegiatan kami di sekolah yang masih dilakukan di rumah. Kalau Tuhan menghendaki pada hari Senin yang akan datang, kami akan melaksanakan semester. Kiranya Tuhan memberkati kesiapan-kesiapan kami dan kami boleh melaluinya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan persembahan yang kami sudah berikan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan akan kami bawa persembahan, dan biarlah Tuhan memberkati semuanya itu dan dipakai dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dan tolong kami Tuhan agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pemerintah, ya Tuhan, dari pusat sampai ke desa-desa, agar dapat memerintah dengan baik, dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, terutama pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kiranya Tuhan tetap memberikan keamanan bagi kami dan boleh berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
semua berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tetap berdiri dan kita berdoa. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Dah. Jalan serta Yesus.